Rumah tanggaku di ujung tanduk. Pernikahan kami adalah sebuah sandiwara yang dirancang dengan sangat rapi. Di depan tetangga, kami adalah keluarga sempurna. Di depan ibu mertua, aku adalah istri yang patuh. Namun di balik pintu yang tertutup ini, kami hanyalah dua orang asing yang saling menunggu siapa yang akan menyerah lebih dulu. Sebuah rahasia besar baru saja meledak, dan kini, rumah tangga kami benar-benar berada di ujung tanduk. Karakter, Aris 35 tahun. Kaku, merasa beban dunia ada di pundaknya, komunikasinya buruk. Maya 32 tahun. Ekspresif, perasa, merasa kesepian di tengah keramaian. Santi, 55 tahun. Ibu Aris, dominan, perfeksionis, dan skeptis pada Maya. Sunyi yang meneriak. Ruang makan, pagi. Suara denting sendok beradu dengan piring porselen. Radio menyala pelan, menyiarkan berita cuaca. Aris mengenakan kemeja kantor, fokus pada layar tabletnya. Maya duduk di depannya, mengaduk teh yang sudah dingin. Maya, suara datar, mau tambah nasi lagi. Aris, tanpa melihat, kenyang. Maya, kamu bahkan belum menyentuh ayamnya. Itu resep baru yang aku pelajari dari YouTube semalam. Aris, menggeser tablet. Lain kali saja, Mei. Aku ada rapat jam 8. Lidahku sedang tidak nafsu untuk eksperimen. Maya terdiam. Ia meremas serbet di bawah meja. Maya, ini bukan soal eksperimen, Aris. Ini soal komunikasi. Kita sudah tidak bicara lebih dari 10 kata dalam 3 hari ini. Apa aku melakukan kesalahan? Aris, berdiri, merapikan tas. Kesalahanmu adalah menganggap setiap diamku sebagai masalah. Aku lelah, Maya. Pekerjaan di kantor sedang gila. Jangan ditambah dengan drama di meja makan. Maya, ikut berdiri. Drama. Jadi, menanyakan kabar suamiku sekarang disebut drama. Aris tidak menjawab. Ia berjalan menuju pintu depan tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup dengan bunyi dentuman pelan namun terasa menyakitkan bagi Maya. Penyusup dalam rumah. Ruang tamu, sore. Pintu terbuka. Santi masuk membawa beberapa kantong belanjaan. Ia langsung memeriksa debu di atas bufet dengan jarinya. Maya keluar dari dapur. Santi, astaga, Maya. Kamu di rumah seharian tapi debu di sini bisa dipakai untuk menanam singkong. Maya, mencoba tersenyum. Baru mau dibersihkan, Bu. Tadi saya fokus mencuci gorden. Santi, duduk dengan angkuh. Istri itu harus sigap. Aris itu kerjanya capek, cari uang halal. Kalau pulang lihat rumah berantakan, jangan salahkan kalau dia betah di luar. Dulu, ibu mengurus Aris dan ayahnya tanpa asisten, rumah selalu wangi melati. Maya, Aris belakangan ini memang sering pulang telat, Bu. Tapi bukan karena rumah berantakan. Dia seperti menutup diri. Santi, tersenyum sinis. Laki-laki menutup diri itu biasanya karena dua hal, dia tertekan di rumah, atau dia menemukan kenyamanan di tempat lain. Kamu harus introspeksi diri, jangan malah menyalahkan Aris. Titik didih. Ruang tengah, malam. Lampu ruang tamu remang-remang. Aris pulang dengan wajah sangat kuyu. Maya menunggu di sofa. Maya, ibu datang tadi. Aris, sambil membuka dasi. Aku tahu, dia telepon aku. Katanya kamu malas-malasan hari ini. Maya, berdiri dengan emosi yang mulai meluap. Malas-malasan, aku mengurus rumah ini sendirian, Aris. Dan ibumu datang hanya untuk menghakimiku, sementara kamu tidak pernah ada di pihakku. Aris, aku tidak punya energi untuk bertengkar, Maya. Aku baru saja kehilangan proyek besar. Aku bisa saja dipecat bulan depan. Maya, tertegun sejenak, lalu mendekat. Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa harus ibu yang tahu lebih dulu atau kenapa kamu simpan sendiri? Aku ini istrimu, bukan pajangan di rumah ini. Aris, karena kamu selalu menuntut perhatian. Bagaimana aku bisa bicara masalah berat kalau setiap aku pulang, yang kudengar hanya keluhanmu soal kurang piknik, kurang ngobrol, atau soal ibu. Kamu egois. Maya, aku egois. Karena ingin dianggap ada. Suara bergetar Aris, aku merasa mati di rumah ini. Aku merasa transparan. Kalau kamu memang tidak lagi mencintaiku, katakan. Jangan siksa aku dengan pengabaian ini. Di ujung tanduk, kamar tidur, tengah malam. Maya sedang memasukkan pakaian ke dalam koper besar. Aris berdiri di ambang pintu, melihat dengan tatapan kosong. Aris, mau kemana kamu? Malam-malam begini. Maya, ke tempat di mana aku bisa bernapas.
Aku tidak mau menunggu sampai kita benar-benar saling membenci. Aris berjalan masuk, memegang tangan Maya. Lepaskan koper itu. Jangan konyol. Maya melepaskan tangan Aris dengan kasar. Konyol. Kamu tahu apa yang konyol? Berusaha mempertahankan rumah tangga yang tiangnya sudah keropos dimakan rayap bernama ketidakpedulian. Kamu tidak butuh istri, Aris. Kamu hanya butuh robot yang bisa bersih-bersih dan tidak punya perasaan. Aris, suaranya pecah. Aku takut, Maya. Aku takut kalau aku gagal di kantor, aku tidak punya harga diri lagi di depanmu. Aku menutup diri karena aku malu. Aku pikir dengan diam, aku bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Maya berhenti mengemas, menatap Aris tajam. Pernikahan bukan soal sukses atau gagal sendirian. Itu soal gagal bersama-sama dan bangkit bersama-sama. Tapi kamu tidak pernah membiarkan aku masuk ke duniamu. Kamu membangun tembok, bukan rumah. Mereka berdua terdiam. Suara isak tangis Maya mulai terdengar. Aris perlahan duduk di tepi ranjang, menutup wajah dengan kedua tangannya. Aris, jangan pergi. Tolong, sekali ini saja, ajari aku cara bicara lagi padamu. Maya terdiam lama. Tangannya masih memegang gagang koper. Ia melihat ke arah foto pernikahan mereka di dinding, dua orang yang dulu tertawa lepas, yang kini terasa seperti orang asing. Maya melepaskan gagang koper, tapi tidak membongkarnya. Malam ini aku tidur di kamar tamu. Besok pagi, kita bicara tanpa ada rahasia, tanpa ada ibu, dan tanpa ada gengsi. Kalau besok sore aku masih merasa kesepian, koper ini akan benar-benar keluar dari pintu depan. Maya berjalan keluar kamar, meninggalkan Aris yang terduduk lemas di kegelapan. Kamera menyorot koper yang masih terbuka setengah, melambangkan hubungan mereka yang masih menggantung di ujung tanduk.